Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi tips untuk di jalur apa dulu nih? Di jalur zonasi dan nanti juga ada tips untuk di tahap yang kedua ya, untuk yang teman-teman di SD ataupun nanti ini juga bisa dipakai untuk di jenjang SMP maupun di SMA. Tapi kali ini Mas Eka akan berbagi untuk yang jalur zonasi terlebih dahulu di SMP. Karena apa? Karena kemarin banyak yang shock. Mas Eka juga salah seorang yang di luar pemikiran Mas Eka gitu, di luar bukan di luar nalar, di luar prediksi Mas Eka, ternyata yang diafirmasi itu lebih ugal-ugalan gitu ya. Karena filternya cuma kalau yang diafirmasi kemarin kan filternya dari zona, kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Ketika zonanya sama, terus pilihan sekolah sama, ya udah mau tidak mau bermain di waktu lah gitu kan. Itu Mas Eka salah perhitungan di situ, kemudian salah menganalisa juga. Mohon maaf untuk para warga sekolah yang mungkin ini ya apa mengikuti sarannya Mas Eka seperti itu ya, namanya saran atau tips gitu ya, bisa salah bisa benar. Kalau misalkan salah ya Mas Eka mohon maaf, tapi kalau benar dan bisa bermanfaat untuk para warga sekolah alhamdulillah ya. Oke, apa tipsnya nih untuk di zonasi ini? Mudah-mudahan tips ini tidak salah ya, namanya tips gitu ya, boleh diikuti boleh tidak, ini bukan satu kewajiban. Jadi jangan jangan sampai nanti para warga sekolah tidak menganalisa lagi atau tidak mencerna lagi tipsnya dari Mas Eka. Coba dicerna lagi ya, bisa jadi salah tipsnya gitu ya, nggak apa-apa dikoreksi aja gitu. Kayak kemarin Mas Eka ternyata waktu menjadi faktor utama gitu. Begitu Mas Eka rangkum lagi ya, ternyata waktulah yang menjadi faktor utama, terutama khususnya untuk yang berada di jalur yang berada di zona 3, afirmasi zona 3. Kalau yang di afirmasi zona 1 ataupun zona 2, dia masih safety dengan waktu lah gitu kan. Tapi kalau yang di zona 3 itu dia harus merebut posisi peringkat 1 di zonanya gitu kan, agar dia tidak tergeser gitu kan. Kalau baru milih udah pasti bakalan kegeser semua, ada tuh pasti bakalan hilang. Nah, di tips kali ini Mas Eka akan berbagi untuk jalur zonasi terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan untuk para warga sekolah yang mungkin sedang mencari baju seragam, silakan kunjungi toko Shopee di Juhani Baju Sekolah. Di situ menyediakan baju-baju seragam sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, baju olahraga maupun baju batik dan baju-baju lainnya. Silakan yang berkaitan dengan baju sekolah, seragam sekolah, silakan cek di situ. Harganya lumayan cukup murah gitu ya, dan banyak bonusnya pula. Atau mau ikutan giveaway-nya Mas Eka untuk seragam sekolah, silakan disimak di video sebelumnya yang judulnya giveaway. Silakan ceritakan pengalaman para warga sekolah mengenai tentang PPDB-nya dan masukan untuk sistem PPDB di tahun berikutnya. Oke, langsung aja kita ke tips. Ya, para warga sekolah, Mas Eka akan membuat simulasi sedikit ya untuk tipsnya. Tips yang pertama adalah untuk para warga sekolah, pastikan akun para warga sekolah itu aktif ya, aktif dan masih ada, jangan sampai lupa gitu. Itu dulu ya. Kemudian yang kedua, untuk jalur zonasi, pastikan para warga sekolah sudah tahu sekolah zonasinya di mana aja. Bagaimana cara kita melihat sekolah atau sekolah yang masuk dalam zonasi kita? Nah, itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya, silakan dicek di situ. Para warga bakalan tahu ketika para warga mengeceknya di situ. Oh, ternyata saya hanya bisa memilih 4 sekolah. Oh, ternyata saya hanya bisa memilih 5 sekolah. Oh, ternyata zona saya zona 3, zona 2, dan zona 1. Oh, zona 1-nya saya hanya bisa memilih 2 sekolah, zona 2 saya hanya bisa memilih 3 sekolah, dan zona 3 saya hanya bisa memilih 1 sekolah. Oh, berarti saya dahulukan yang ini. Gitu. Jadi ketika sudah tahu zonanya, nanti para warga bisa mengatur strateginya atau bisa mengikuti ya, atau mengambil beberapa tips dari Mas Eka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika para warga tadi akunnya sudah aktif, kemudian sudah tahu zonanya, yang ketiga adalah mengatur strategi. Mengatur strategi ini apa? Perlu para warga ketahui bahwa untuk zona ya, untuk zona yang dilihat adalah zona prioritasnya terlebih dahulu. Zona prioritas, kemudian umur ya, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar gitu ya. Jadi empat kriteria ini: zona, zona, umur, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Apakah waktu di sini akan mempengaruhi seperti jalur afirmasi Mas Eka? Iya, mempengaruhi, tapi tidak seugal-ugalan
pada saat diafirmasi. Kenapa tidak seugal-ugalan? Karena ketika dari zona dikelompokkan terlebih dahulu, masih ada filter yang kedua. Filter yang kedua itu apa? Umur. Nah, umur ini kecil kemungkinannya calon peserta didik barunya itu sama umurnya. Misalkan, karena kan umur tuh dilihatnya dari tahun, bulan, dan hari ya. Misalkan 10 tahun, 8 bulan. Nah, harinya pasti ada yang berbeda. Nah, itu nggak mungkin sama. Jadi nggak setajam pada saat jalur afirmasi kemarin. Kalau afirmasi kemarin kan ketika sudah dikelompokkan zonanya, kemudian pilihan sekolahnya sama, udah mau tidak mau tuh filternya terakhir bentengnya ada di waktu. Makanya pecah-pecah waktu tuh kalau yang di afirmasi kemarin, terutama untuk yang di zona 3. Nah, kalau yang untuk di jalur zonasi ini agak sedikit berbeda. Nih, Mas Eka kasih contoh deh ya. Kita buatkan gini. Jadi kalau untuk yang diafirmasi untuk di jalur zonasi ini, para warga yang ketiga, ini tips yang ketiga, para warga kelompokkan terlebih dahulu zonanya. Misalkan para warga berada di zona berapa? Ini Mas Eka bikin zona 1 gitu ya. Terus zona 2, zona 3. Nah, para warga kelompokkan terlebih dahulu. Zonanya zona berapa? Oh, saya ada di zona 1 nih ternyata Mas Eka. Ya udah, dilihat zona 1. Ya. Misalkan seperti ini, nih Mas Eka buat ya. Jadi kelompokkan terlebih dahulu zonanya. Nah, ketika para warga sudah mengkelompokkan zona ini, gitu ya. Oh, berarti saya ada di zona 2 nih, gitu kan. Udah. Kalau udah mengkelompokkan seperti ini, nanti kan dari sini dilihat umur ya, umur, kemudian pilihan sekolah, kemudian waktu. Nah, ketika para warga sudah mengkelompokkan zonanya, ya, dilihat dulu nih kira-kira umur saya 15 tahun 10 bulan. Oh, ternyata yang dia kan zona 1 kan. Di zona 1. Kan untuk melihat saingannya belum terbentuk ya. Makanya dilihat dulu. Nanti waktu berpengaruh nggak? Ya kan udah ada filter umur di sini. Kalau udah ada filter umur di sini, jadi waktunya itu bisa kerem lah gitu kan. Jadi waktu sama seperti di prestasi. Waktu di jalur prestasi itu lebih baik pakai cara untuk memantau terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita memantau, kita kelompokkan terlebih dahulu nih. Zona 1, zona 2, zona 3. Kalau para warga berada di zona 1, maka lihat zona 1 itu paling tinggi umurnya berapa. Ya, karena kan dilihat di zona umur ya. Umurnya paling tinggi berapa. Kemudian paling rendah umurnya berapa dilihat. Misalkan paling tinggi umurnya di sini 17 tahun, paling rendah umurnya misalkan 15 tahun 0 bulan. Misalkan seperti itu ya. Nah, umur para warga sekolah misalkan ada di 15 tahun 10 bulan. Berarti para warga sekolah bisa masuk di sini. Ya, 15 tahun 10 bulan. Oh, berarti saya masuk nih. Mau daftarnya belakangan juga tetap aja masuk. Yang ini akan kalah. Nah, ketika ini 15 tahun 10 bulan, ternyata di belakangnya ada yang ngelihat lagi nih, ngintip lagi. Oh, umur saya 15 tahun 12 bulan. Maka yang 15 10 dia turun ke bawah, yang 15 12 tahun 15 11 bulan dia ada di urutan kedua. Yang ini bakal kegeser. Walaupun dia daftarnya yang ini belakangan atau di hari kedua, yang ini daftar duluan di pukul 08 00 01 misalkan kayak gitu, dia bakalan kalah. Kenapa? Karena yang dilihat umurnya terlebih dahulu. Nah, begitu juga yang di zona 2. Lihat umur paling tingginya berapa, umur paling rendahnya berapa. Zona 3 juga demikian, umur paling tingginya berapa, umur paling rendahnya berapa. Yang membedakan zona 1, zona 2 dan zona 3, zona 1 hanya bersaing dengan zona 1-nya aja. Gitu ya. Jadi pesaing dari zona 1 adalah zona 1-nya aja. Atau peserta didik dari zona 1 ya. Ketika dia udah sama-sama zona 1 kan udah dikelompokkan di zona 1, maka yang dilihat kemudian umur. Ya, yang dilawan hanya ada di zona 1, umurnya paling besar berapa, paling kecil berapa. Artinya yang dilihat paling umur paling kecilnya. Kalau umur paling kecil dia bisa mengalahkan, maka dia bisa masuk di urutan zona 1 itu. Nah, sementara yang zona 2, dia harus melawan sesama zona 2 dan juga harus melawan di zona 3. Nah, zona 2 tersebut ketika misalkan umurnya lebih tua dari zona 1 yang 15-10, misalkan di sini umur 16 tahun ya, walaupun dia daftarnya duluan, dia ada di urutan paling bawah. Misalkan di sini ada 5 deh ya. Kita buat 5. Di sini zona 1, zona 2, zona 1, zona 1, di sini zona 2, zona 2. Nah, zona 2 itu ada di urutan keempat. Berarti paling tinggi urutan nomor 4. Umurnya berapa?
16 tahun. Maka para warga kalau misalkan mau masuk di urutan keempat, gitu ya, para warga harus umurnya di atas 15 tahun atau di atas kelompok zona 2 dari umur tersebut. Begitu juga dengan zona 3. Nah, zona 3 dia lebih berat lagi. Kenapa? Karena selain melawan zona 3, melawan sesama zona 3, dia harus melampaui juga zona 2 dan zona 1. Otomatis di zona 3 pasti akan ada di urutan paling bawah. Itu. Nah, untuk mendapat urutan nomor 1 di zona 3, maka harus bertarung di umur. Misalkan di zona 3 umur paling tuanya 17 tahun. Maka para warga harus umurnya 17 tahun 10 bulan minimal buat dapat di peringkat 1 di zona 3. Nah, peringkat 1 di zona 3 itu urutannya pasti setelah zona 2. Kalau misalkan 10 orang yang diterima, berarti misalkan 3 masuk zona 1, terus 3 lagi masuk zona 2. Nah, sisanya 4, berarti urutan ke 7 baru itu zona 3. Gitu ya. Jadi, jelas para warga dicek dulu atau dipantau terlebih dahulu untuk mengetahui kira-kira saya bisa mengalahkan di umur berapa. Ini sama seperti prestasi, nggak jauh beda gitu ya. Hanya membedakan umur aja gitu kan. Kalau di prestasi menggunakan nilai tanpa zona gitu ya, nilai kemudian pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Nah, kalau ini dikelompokkan per zonanya terlebih dahulu, baru dilihat umurnya. Setelah umurnya dilihat, baru pilihan sekolahnya, baru waktu mendaftar. Kalau dia udah menang di zona, ini kan pasti yang akan dilihat adalah di umur. Karena kan zona 1 lawan zona 1, zona 2 lawan zona 2, zona 3 lawan zona 3. Kemudian baru nanti diurutkan kelompok tersebut. Nah, ketika para warga sudah menang di zona 1, nih kan, menang di zona 1 nih, itu akan diadu sesama zona 1. Yang dilihat apa umurnya terlebih dahulu. Kalau para warga sudah menang umurnya, nih zona 1 diurutin semua umurnya. Ternyata yang zona 1 yang daftar cuma 5 gitu kan. Buka kuota 15, berarti masih ada 10 lagi. Itu bisa diisi oleh zona 2 di urutan ke-6-nya. Nah, zona 2 di urutan ke-6-nya, dia di ranking lagi tuh 1, 2, 3, 4, 5 berdasarkan umur. Begitu juga seterusnya. Ternyata nih zona 2 yang ngisi 5 juga gitu kan, udah tinggal 5 lagi, maka yang ngisi 5 ke bawah itu zona 3. Ternyata di menit-menit terakhir zona 1 masuk lagi jadi 10 gitu kan, maka yang zona 3 hilang gitu kan, tinggal zona 1 dan zona 2 aja. Jadi seperti itu para warga sekolah. Tipsnya dari Mas Eka ya, pertama pastikan akunnya aktif, kemudian kedua sudah tahu zona sekolahnya, kemudian yang ketiga lebih baik dipantau terlebih dahulu, lihat lawannya sampai benar-benar terbentuk. Karena apa? Kalau misalkan daftar di awal biasanya suka ngeheng, tapi sudah beberapa hari ini, bukan beberapa hari, sudah beberapa jalur, alhamdulillah pendaftarannya lancar-lancar aja, tidak ada bermasalah. Jadi kalau misalkan mau daftar di awal silakan, mau melihat terbentuk lawannya dulu juga silakan. Tapi saran Mas Eka mendingan lihat terlebih dahulu, sebab apa? Ketika kita sudah melihat lawannya, oh ternyata yang masuk itu umurnya sekian. Saya tidak bisa masuk dengan umur saya untuk melawan umur yang lebih tua. Ya udah, jangan memaksakan, cari sekolah yang dengan zona yang masih ada di zonanya, pilih sekolah yang umurnya sekiranya masuk. Kalau umurnya benar-benar nggak masuk, dipaksakan pun tidak akan masuk. Jadi seperti itu para warga sekolah, tips yang bisa Mas Eka bagikan. Mudah-mudahan informasi ini atau tips ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Jika sekiranya tips ini memang tidak relevan dengan para warga sekolah, nggak apa-apa, nggak usah diikutin, gitu ya. Dan silakan bagikan video ini kepada para warga lainnya agar para warga lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Masih undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.